Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Unjuk kerja pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial dan peningkatan kompetensi. Diklat calon kepala sekolah Arifin SPD SMP Negeri 7 Kota Cirebon tahun 2021. Tahapan diklat CKS atau calon kepala sekolah tahun 2021 terdiri dari 4 tahap. 1. On the job training 1, 2. In service training 1, 3. On the job training 2, dan yang keempat in service training 2. Kegiatan calon kepala sekolah melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK dilaksanakan di sekolah magang SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang, dan peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Rencana proyek kepemimpinan, lokasi kegiatan SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kepala Sekolah Dr. Anda Ui Sulastri MPD. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2021. Masalah, berdasarkan rapot mutu SMP Negeri 7 Kota Cirebon, hasil observasi dan wawancara didapat data bahwa sebagian guru belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Solusi, peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis ICT melalui IHT, penerapan PowerPoint dan video pembelajaran. Tujuan RPK, meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan PowerPoint, PPT dan video pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. 3. Meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang keempat, mewujudkan pencapaian student well-being. Indikator keberhasilan rencana proyek kepemimpinan adalah tahap kegiatan RPK. Yang pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Keempat, refleksi. Dan yang kelima, tindak lanjut. Tahap persiapan, sosialisasi rencana proyek kepemimpinan dan pembentukan tim kerja. Tim kerja terdiri dari guru dan staf TU. Pada pelaksanaannya bertugas membantu mengimplementasikan rencana proyek kepemimpinan. Penyusunan program RPK oleh tim kerja. Program RPK disusun bersama oleh tim meliputi penentuan narasumber, penyusunan panduan RPK, menyelesaikan surat menyurat, menyiapkan ruangan untuk IHT. Penyusunan instrumen rencana proyek kepemimpinan meliputi instrumen monitoring keterlaksanaan program, instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, instrumen peningkatan kompetensi guru, dan instrumen peningkatan prestasi serta pencapaian student well-being. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan IHT siklus 1 tanggal 14 sampai 15 Oktober 2021 diselenggarakan kegiatan IHT dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah mengisi daftar hadir, peserta memasuki ruangan. Rangkaian kegiatan dimulai dari acara pembukaan, prakata panitia, pemaparan materi, dan praktek membuat PowerPoint atau PPT. Registrasi daftar hadir, prakata kepala sekolah, prakata pengawas, pemaparan materi oleh narasumber. Tahap monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, masih ada 5 guru yang belum memenuhi indikator keberhasilan. Karena 5 guru tersebut belum bisa membuat PowerPoint dan video pembelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan siklus 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi. Tahap refleksi. Refleksi hasil IHT 1. Kemampuan paling rendah dari 5 guru yang belum bisa membuat PowerPoint dan video pembelajaran. Kegiatan siklus 2 dilakukan secara pendampingan individu oleh tutor sejawat, yaitu rekan guru yang telah berhasil menguasai materi pembuatan PPT pada siklus pertama. Kegiatan refleksi. Tahap tindak lanjut. Pelaksanaan siklus 2. Kegiatan pendampingan individu
oleh tutor sejawat dan calon kepala sekolah dilakukan secara intensif dan bertahap sesuai dengan materi yang belum dikuasai oleh peserta. Pelaksanaan RPK siklus 2, pembukaan siklus 2 oleh calon kepala sekolah, pemaparan materi, pembuatan PPT, dan pendampingan dengan tutor sejawat. Hasil RPK rencana proyek kepemimpinan dengan grafik sebagai berikut. Yang pertama, hasil keterlaksanaan kegiatan IHT 90,56%. Evaluasi monitoring hasil kegiatan 90,28%. AKPK calon kepala sekolah 91,13%. Evaluasi hasil peningkatan prestasi belajar siswa 92,50%. Evaluasi capaian student well-being 92,00%. Kajian manajerial. Pelaksanaan kajian manajerial. Pertama, wawancara dengan mentor 1. Kedua, wawancara dengan Wakasek SMP Negeri 7 Cirebon. Berikutnya, di sekolah magang, wawancara dengan mentor 2 dan Wakasek SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Hasil kajian manajerial diperoleh data perbandingan antara kondisi ideal dan kondisi nyata di sekolah, serta mengetahui potensi dan tantangan, juga dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah. Berikutnya, kegiatan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dilaksanakan di SMP Negeri 11 Kota Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Kamil SPD selaku Kepala Sekolah, alamat di Jalan Perjuangan nomor 45 Kota Cirebon. Persiapan pelaksanaan peningkatan kompetensi. 1. Menyusun panduan pelaksanaan peningkatan kompetensi. 2. Menyusun panduan wawancara. 3. Menyusun instrumen observasi. 4. Menyusun daftar dokumen yang akan dipelajari. 5. Menyiapkan dokumentasi. Dan yang keenam, koordinasi dengan kepala sekolah mentor 2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi diawali dengan wawancara dengan mentor 2. Kedua, wawancara dengan para wakasek kurikulum. Ketiga, dengan wakasek kesiswaan. Dan yang keempat, wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 11. Pelaksanaan peningkatan kompetensi. Wawancara dengan kepala TU, studi dokumen kearsipan. Berikutnya TU bidang dapodik dan pustakawan, dan yang terakhir observasi lingkungan. Hasil peningkatan kompetensi calon kepala sekolah meningkat dengan diperoleh pengetahuan baru terkait kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi guru dan teknik, kewirausahaan dan sosial. Demikian pemaparan selama OJT 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Revi Triano, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Setelah saya mengikuti IHT penerapan PowerPoint dan video pembelajaran, saya merasa bahwa pembelajaran semakin menarik, menyenangkan, dan antusias siswa semakin tinggi. Nama saya Nesa, saya dari kelas 9B. Setelah semua Bapak Ibu guru menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, pelajarannya mudah dipahami dan menyenangkan. Perkenalkan, saya orang tua murid dari Nesa ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran ICT yang setelah Bapak Ibu berikan, anak saya semakin semangat belajar dan selalu ceria. Terima kasih. Demikian tadi paparan yang saya laksanakan selama on the job training 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.